Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jara Syamalia dari kelompok 8 pengantar manajemen. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hubungan antara perencanaan dan kinerja sampai kepada pendekatan dalam perencanaan. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu perencanaan dan tujuan dari perencanaan. Halo, nama saya Singgali Nurdin, NIM E308. Saya akan menjelaskan mengenai proses manajemen strategis dan juga tipe strategi organisasi. Saya Istika Riziki, NIM E341801103 akan memberikan contoh studi kasus materi 5 dasar-dasar perencanaan dan manajemen strategis. Perkenalkan, saya Indah Andini, NIM E341800058. Di sini saya akan melanjutkan mengenai studi kasus yang ada. Perencanaan merupakan aktivitas manajerial utama yang meliputi penetapan tujuan, penentuan strategi, serta penyusunan rencana kegiatan kerja. Tujuan dari pengendalian sendiri adalah untuk memberikan arah, mengurangi ketidakpastian, mencegah pemborosan dan redundansi, serta untuk menetapkan standar untuk pengendalian. Hubungan antara perencanaan dan kinerja, yaitu kualitas perencanaan dan implementasi mempengaruhi kinerja. Lingkungan eksternal dapat mengurangi dampak perencanaan terhadap kinerja, dan perencanaan formal harus digunakan selama beberapa tahun sebelum perencanaan mulai mempengaruhi kinerja. Elemen perencanaan adalah tujuan dan perencanaan. Tipe-tipe tujuan dapat dibagi menjadi tujuan finansial dan tujuan strategis. Tipe perencanaan dapat dibagi berdasarkan breadth, time frame, specificity, dan frequency of use. Penetapan tujuan tradisional dan MBO atau Management by Objectives. Penetapan tujuan tradisional adalah tujuan besar yang ditetapkan oleh top manajemen. Sedangkan MBO atau Management by Objectives adalah tujuan kinerja khusus yang ditentukan bersama oleh karyawan dan manajer. Tahapan dalam penetapan tujuan yaitu 1. Meninjau kembali pernyataan misi organisasi. 2. Evaluasi ketersediaan sumber daya. 3. Tentukan tujuan secara individu atau bersama. 4. Tuliskan tujuan dan komunikasikan. 5. Tinjau hasil dan apakah tujuan tersebut bisa tercapai. Faktor kontingensi dalam perencanaan manajer ada tingkatan manajer dalam organisasi, derajat ketidakpastian lingkungan, dan panjang komitmen di masa depan. Pendekatan dalam perencanaan dapat dilakukan dengan membentuk departemen perencanaan secara formal serta melibatkan anggota organisasi dalam prosesnya. Baiklah, proses manajemen strategis adalah tahapan yang perlu kita lakukan agar dapat menentukan manajemen strategis bagi organisasi. Tahapan yang pertama yaitu menganalisis misi, tujuan, dan strategi organisasi. Hal ini berguna agar menjadi arah gerak bagi manajemen strategi yang akan kita terapkan. Yang kedua yaitu kita perlu melakukan analisis SWOT yang meliputi analisis faktor internal, yaitu strength and weakness atau keunggulan dan kelemahan, dan juga faktor eksternal yaitu opportunity and threat atau peluang dan juga ancaman. Selanjutnya, setelah dianalisis, kita perlu menyusun strategi yang terbaik dari analisis yang telah kita lakukan. Strategi ini kemudian kita terapkan, yang kemudian kita evaluasi apakah strategi ini tepat untuk ditindaklanjuti atau perlu dirubah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe strategi organisasi. Yang pertama yaitu strategi korporat. Merupakan rencana keseluruhan manajemen puncak untuk seluruh organisasi dan unit bisnis strategisnya. Tipe strategi korporat meliputi growth, yaitu ekspansi pada pasar dan produk baru. Selanjutnya stability, yaitu menjaga posisi yang ada. Selanjutnya renewal, yaitu meninjau kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kinerja. Selanjutnya tipe strategi bersaing, yaitu strategi yang difokuskan pada bagaimana organisasi akan bersaing di masing-masing SBUS atau Strategic Business Unit yang dimiliki. Tipe strategi bersaing meliputi cost leadership strategy, yaitu berusaha mencapai total biaya keseluruhan terendah relatif terhadap pesaing industri lainnya. Yang kedua yaitu differentiation strategy, yaitu mencoba menciptakan produk atau layanan yang unik dan khas di mana pelanggan akan membayar mahal. Yang ketiga yaitu focus strategy, yaitu menggunakan biaya atau keunggulan diferensiasi untuk mengeksploitasi segmen pasar tertentu. PT Kereta Api Indonesia Persero sebagai BUMN pengelola transportasi kereta api membentuk anak perusahaan bernama PT Kereta Api Komuter Jabodetabek atau PT KCJ sebagai penyelenggara jasa angkutan kereta api di daerah Jabodetabek. PT Kereta Api Indonesia Persero diharuskan dapat meningkatkan kinerja karyawannya dalam rangka mencapai kepuasan pelanggan.
Oleh karena itu, perlunya perencanaan manajemen strategis dibuat untuk mencapai kepuasan pelanggan. Pembentukan anak perusahaan ini bertujuan untuk lebih memfokuskan diri dalam melayani kebutuhan transportasi masyarakat yang tinggal di kota sekitar Jakarta maupun untuk mobilitas di dalam kota Jakarta melalui jasa KRL Komuter Line Jabodetabek. Meskipun saat ini PT KCJ merupakan penyelenggara tunggal jasa KRL di Jabodetabek, bukan berarti PT KCJ tidak perlu melakukan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengguna jasanya. PT KCJ tidak boleh stagnan dalam peningkatan kualitas pelayanannya. Rencana strategis berisikan pengaruh putusan-putusan strategis yang mempunyai pengaruh atau akibat jangka panjang. Putusan strategis ini dirumuskan sebagai persiapan untuk menyongsong peluang dan ancaman-ancaman yang diramalkan akan terwujud di masa yang akan mendatang. Adanya perencanaan manajemen strategis memungkinkan dapat meningkatkan kepuasan kinerja karyawan. Meningkatnya kepuasan kerja karyawan dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas bagi pelanggan. PT Kereta Api Indonesia Persero Jakarta telah menyusun perencanaan strategis, yaitu dengan menentukan sasaran usaha, rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan manajemen strategis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PT Kereta Api Indonesia di Jakarta. Kepuasan kerja dengan indikator gaji, kondisi kerja, atasan, rekan sekerja yang mendukung, kebijakan organisasi, dan pekerjaan itu sendiri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PT Kereta Api Indonesia Persero di Jakarta.